mengemas fakta. Kenapa? Karena pada dasarnya membuat sebuah tulisan yang disebut feature, itu kita mengemas fakta-fakta yang kita temukan, baik yang kita lihat langsung maupun yang kita dapatkan dari wawancara dengan orang lain atau narasumber, ataupun kita melihat video utuh tentang sebuah pernyataan seseorang gitu. Nah, akhirnya kita ingin melihat atau sebuah kejadian juga kita lihat, atau dari buku-buku, ada buku sejarah, itu kan bicara tentang fakta, atau dari berita-berita yang ada di media, itu adalah fakta-fakta yang bertebaran, dan kita ingin membuat feature, dan itu berarti kita mengemas faktanya menjadi sebuah tulisan. Ya, nah feature itu adalah sebuah karangan yang ya didasarkan pada fakta ya, dan data ya, melalui proses jurnalistik. Jadi ada ya, proses jurnalistik ini tetap penting ya. Feature juga sebuah tulisan yang memadukan berita dan opini. Opini berarti kan pendapat penulisnya ya, pendapat kita yang menulis. Dikemas dalam bentuk cerita atau storytelling. Kita sebenarnya ketika menulis feature itu kita sedang bercerita kepada orang, sedang menyampaikan sesuatu yang menarik ya. Kayak mungkin tiba-tiba kita lagi istirahat di sekolahan ya, lalu ada teman kita datang, teng 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 teng, tadi saya nyaksiin ada tukang ojek yang dia itu nolongin ibu-ibu yang nyebrang, ditabrak, diserempet sama mobil. Wah, ceritakan terus. Ada yang antusias dong. Oh iya, gimana? Terus ibu-ibunya kayak mana? Gitu kan, kondisinya gimana? Ojeknya baik banget ya, tuh ojeknya. Segala macam pertanyaan akan muncul. Dan akhirnya teman yang datang bawa cerita itu kan akan menceritakan sepengetahuan dia, dan ditambah dengan bahasa ya, bahasa dia, diksinya dia. Ya kayak gitu juga lah menulis feature ya. Makanya menulis feature itu, feature artinya dalam bahasa Inggris itu artinya menonjolkan, menampilkan sesuatu yang mau diceritain sama teman tadi tentang korbannya, si ibu yang terserempet, atau tentang tukang ojeknya yang menjadi hero. Itu kan sudut pandang penceritanya ya. Nah, dan dia akan menonjolkan apa tuh si teman yang datang menceritakan. Oh, ternyata dia lebih memperhatikan tukang ojeknya yang menjadi hero. Makanya dia banyak cerita tentang tukang ojeknya ketimbang bercerita tentang mobil yang menyerempet. Gitu. Mobil yang menyerempet nggak terlalu diceritain. Nah, itulah feature adalah menceritakan sesuatu dan mengambil satu unsur yang akan ditonjolkan. Feature beda dengan berita. Kalau berita itu kan judul-judulnya kita lihat apa ya, lugas. Nah, feature itu kita boleh menulis judul yang istilahnya nganu-nganu, apa ya, pakai bahasanya yang lebih nyastra. Contohnya kita lihat gambar di sebelah. Ini ada anak kecil menangis, ya. Kalau kita baca berita, ya di sini akan ditulis menangis, gitu. Tetapi kalau feature, nulisnya nggak menangis. Dia akan menulis bisa jadi meneteskan air mata, atau air matanya berurai, atau air matanya membanjiri pipinya yang merah. Nah, itu segala macam. Itu bahasa feature kayak gitu ya. Diksinya pun kita punya kebebasan. Nah, tapi tetap format feature-nya kayak mana sih ya? Feature itu tetap kembali mengacu ke fakta, karena itu tadi saya bilang melalui proses jurnalistik. Unsur jurnalistik itu juga harus ada. Gambarannya kayak gini. Ini adalah berita. Berita kita tahu ya unsurnya 5W, 1H. What, who, where, when, why, dan how ya. Tentang apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Itu unsur-unsur berita harus memenuhi kaidah jurnalistiknya seperti itu. Kalau fiksi ada di sebelahnya,
itu ada tema yang mau diangkat atau ide atau gagasannya apa yang mau disampaikan. Ada tokohnya, ya seperti tadi tukang ojek. Ada alur cerita atau plotnya. Wah, awalnya dia akan menceritakan itu ibu tadi lagi nyebrang tapi kayaknya meleng gitu kan. Jadi ada ceritanya mulai ketika mau menyeberang, ketika mobil itu hampir menabraknya dan hanya menyerempetnya, ketika ibu itu mental ke trotoar, itu akan diceritakan alurnya sampai ketika tukang ojeknya ketika sedang mengendari motor buru-buru mematikan motornya, bahkan mungkin bisa jadi kalau mau didramatisir dia nggak sempat menurunkan standar motornya sehingga motornya pun bergelimpang di tepi jalan. Nah itu akhirnya dia membawa ibunya, menggendong atau mengangkat, dan selanjutnya itu alur konflik. Nah bisa jadi di sini ada bukan berarti orang berantem ya, tetapi konfliknya adalah permasalahan yang ada di dalam cerita tersebut ya. Jadi persoalan ya, yang diangkat di dalam contoh kasus yang tadi adalah ibu yang menjadi korban tabrak lari, ya persoalannya itu, permasalahannya itu gitu kan, itu diangkat. Lalu latar belakang ya, bisa latar belakang sejarah, bisa latar belakang kota, bisa latar belakang sosial, ekonomi segala macam. Ini ada di dalam sebuah fiksi. Fiksi juga biasanya mengandung sudut pandang penulisnya. Penulisnya itu menulis dengan sudut pandang dia sendiri dan bagaimana dia memandang persoalan, dari mana dia akan mulai menulisnya, bagaimana dia menggambarkan tokoh-tokohnya, dan bagaimana dia menggambarkan merancang konfliknya, persoalannya. Dan yang tentu di dalam fiksi ada percakapan, ya, ada dialog, ya, maupun juga monolog, ya. Nah, feature itu adalah penggabungan antara berita dengan fiksi. Dia ada di tengah-tengah. Kebayang ya jadinya? Oh, berarti di dalam feature kita bisa memakai unsur-unsur yang ada di dalam fiksi. Oh, berarti di dalam feature kita bisa memakai unsur-unsur juga yang ada di dalam berita. Biasanya sih yang ada di dalam feature, unsur berita yang dipakai itu umumnya itu tentang why, kenapa, dan how, bagaimana. Tetapi nggak ada salahnya juga semua unsur bisa masuk di dalam feature, bisa nggak dilarang gitu. Tapi umumnya seperti itu, tentang who, siapa, tentang why, dan tentang how. Itu. Kebayang ya, feature kayak gitu. Nah, jenis-jenis feature yang umumnya kita lihat bertebaran di media itu atau di buku-buku tuh kayak mana, atau di majalah-majalah, di koran. Nah, ini ada human interest, tentang pengalaman hidup seseorang, tentang biografi ringkas seseorang, tentang how to feature, tentang bagaimana cara membuat sambal pecel. Nah, ini juga feature bisa ditulis menjadi sebuah feature, tips atau panduan membuat apalah, misalkan di Madiun itu selain sambal itu kan apa ya, lupa saya itu makanannya ya, kayak gitulah. Nah, historical feature tentang sejarah ya, mengulas kembali sejarah. Kebetulan saya pernah membuat feature tentang sejarah, yaitu ketika perjalanan saya ekspedisi Wali Songo ya, ziarah ke makam Wali Songo, 9 wali, dan di situ saya menuliskan pengalaman perjalanan saya ya dengan latar belakang sejarah para walinya itu. Itu saya publis di Kompasiana saat itu, dan akhirnya diterbitkan juga menjadi buku ya. Atau ada behind the scene, cerita di balik peristiwa. Ada peristiwa misalkan kebakaran di sebuah pasar tradisional, kebakaran, lalu kalau berita kan simple ya, telah terjadi kebakaran di pasar tradisional hari ini jam segini, gitu, jam 5 pagi misalkan, gitu, hari Minggu. Nah, feature itu bisa menulis behind the scene-nya, istilahnya cerita di balik peristiwa kebakaran itu. Ketika itu mungkin kita akan menulis cerita tentang salah seorang korban, ya, atau kita mau menulis cerita tentang pasar tradisional tersebut.
Dulu saya ketika kecil sering diajak ayah ataupun ibu ke pasar tersebut. Pasar ini namanya pasar apa lah ya? Pasar Kelenting lah, anggap ya. Pasar Kelenting ini adalah pasar yang sangat lekat dalam ingatan saya. Sepanjang hidup saya selalu teringat, karena mau berangkat sekolah pun saya harus, atau aku harus melewati pasar ini atau pasar tersebut. Namun saat matahari belum terbenam, api melahap pasar yang selalu ada di dalam ingatanku. Kayak gitu. Ya. Contoh-contoh menulis feature gitu. Nah, feature juga bisa berisi catatan perjalanan, traveling orang kemana gitu, kayak tadi juga saya melakukan perjalanan Wali Songo, lalu juga perjalanan ke sebuah desa adat, ke Baduy Dalam, itu saya tulis dalam bentuk feature, ya, catatan perjalanan mulai dari seperti apa sih masyarakat di sana, seperti apa sih pandangannya, itu diungkap. Nanti teman-teman boleh akses di channel saya di s.id _matahari timur. Di situ bisa di-download buku-buku saya, terutama buku yang feature. Ada Biarkan Baduy Bicara, itu buat belajar untuk melihat contohnya, oh kayak gini toh feature gitu. Nah, strukturnya apa aja sih? Ya simple. Ya kalau kita bikin simple, ya cuma 4 yang harus kita perhatikan di dalam penulisan feature. Yang pertama adalah judul. Ya, tadi udah kita singgung. Judul sebuah berita bisa berbeda dengan judul sebuah feature, walaupun menceritakan persoalan yang sama, gitu. Lalu lead. Nah, pada berita maupun pada feature itu juga membutuhkan lead. Lead ini adalah kalimat pembuka, paragraf pembuka, dan ini harus dibuat agar orang itu menarik untuk lanjut membaca. Lalu ada tubuh cerita, ya, cerita utuhnya yang lengkap, kronologinya, dan ending, penutup ceritanya. Apa aja sih yang dimaksud dengan judul? Nah, ini salah satu contoh ya. Ini saya dapatkan di kompas.com di rubrik kesehatan, berita tentang bayi hidrosefalus terlunta. Ya, diceritakan sini seorang bayi perempuan, ya, penderita hidrosefalus asal desa Kawitewite, Kecamatan Kabau, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andini namanya, 3 bulan. Tak dapat dirawat karena kesalahan rujukan, surat rujukan. Dijelaskan sini singkat, bapaknya siapa, ibunya siapa, di rumah sakit mana, ya, sampai di sini pernyataan orang tuanya, ya, saya terkejut, seharusnya dokter. Ini kan biasa di berita kita menemukan yang kayak gini, ya. Setelah 2 hari menginap di rumah Ida, mereka dibawa ke Radio Suara Celebes. Ia berharap ada uluran tangan warga. Simple, cuma 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4 paragraf. Lalu kita lihat, ada juga tentang bayi hidrosefalus ini, tentang Andini yang hari ini sudah meninggal, ya, bayi tersebut. Hidrosefalus itu yang kepalanya membesar, ya. Nah, ini di Tempo. Cerita tentang Andini di majalah Tempo itu dibuat tidak dalam bentuk berita, tetapi dibuat dalam bentuk feature. Judulnya pun beda, Dari Bau-Bau Mencari Sembuh. Ya, Andini tadi kalau kita lihat beritanya di Kompas, anak dari seorang warga di Bau-Bau. Nah, di sini langsung diceritakan kenapa mungkin Tempo itu menulisnya Dari Bau-Bau. Mungkin Bau-Bau adalah menggambarkan sebuah lokasi yang jauh banget. Dan dia jalan untuk mencari kesembuhan. Jadi dari judulnya aja ini udah ingin pembaca itu membayangkan, dari bau-bau sakit mencari kesembuhan, ya, ke kota. Ini udah effort banget kan perjalanannya, gitu. Lalu lead-nya di sini. Usia Andini masih 3 bulan. Tapi di usia sebelia itu ia sudah harus menempuh perjalanan darat dan laut semalaman dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ke Makassar.
perjalanan itu pastilah semakin berat buat si bayi malang karena kepalanya kian membesar didera penyakit hidrosepalus. Kalau berita tadi itu hanya 4 paragraf di sini, maka feature bisa lebih, ya. Jadi dia menambahkan bahkan menjadi 2 halaman di sini, ya. Isinya ya sama, dia juga ke Radio Celebes di sini kan, tetapi dalam sebuah feature itu penulisnya bisa istilahnya, kalau istilah anak sekarang, mendramatisir sebuah informasi, tapi bukan mengada-ada, tetap berdasarkan fakta dan data yang ada. Ini adalah gambaran ya tadi apa perbandingannya atau bedanya berita dengan feature, ya. Nah, lalu apa sih judul? Bagaimana menulis judul? Nah, menulis judul itu yang pertama harus memikat pembaca. Ya. Nggak harus ringkas dan tapi juga nggak perlu kepanjangan. Ya. Intinya gimana judul yang kita tulis membuat orang penasaran untuk membaca. Ya. Ini disinilah kita perlu memilih diksi, ya, melibatkan wawasan kita, emosi kita juga harus bermain, ya, agar ya tetap ujung-ujungnya menarik perhatian pembaca. Ya. Judul boleh berrima, boleh sesuatu yang bersifat humor, bisa menambah sedih, dan yang jelas judul yang disasar adalah emosi pembaca. Gimana ketika pembaca melihat judulnya, itu langsung masuk ke emosinya, ke bawah. Ketika itu berita sedih, akan sedih. Ketika itu bicara tentang sebuah kebahagiaan, akan bahagia, turut bahagia. Nah, teman-teman mungkin sering ke toko buku ya. Nah, ini ngalamin kan, di toko buku tuh ada berjejer buku-buku. Penerbit-penerbit itu pasti membuat judul dan cover yang menarik. Buat apa? Biar kita, pembaca ini, membeli buku tersebut. Wah, dari judulnya udah menarik. Wah, dari covernya aja udah bagus. Ternyata, wah, judulnya bikin penasaran. Nah, itu. Seperti itulah kita menulis judul. Ya. Seperti kita datang ke toko buku lalu kita tertarik untuk membeli buku tersebut. Judul yang kita buat, gimana orang juga tertarik untuk membaca tulisan kita. Lalu kita beranjak ke lead. Ya. Lead ini paragraf pembuka, tadi udah kita singgung ya. Isinya seperti apa? Bisa pengantar tentang tokoh yang mau diceritakan, bisa tentang masalahnya, bisa juga sebuah quote atau pernyataan seorang tokoh yang cukup kredibel untuk kita angkat, ya, atau sebuah cerita yang membangun imajinasi pembaca. Dari lead-nya aja, poinnya kita ingin agar ketika dibaca di paragraf pertama, orang mau lanjut baca di paragraf selanjutnya bahkan sampai habis. Itu ya. Ya seperti yang tadi saya singgung di awal, kita kan pernah dengerin teman kita cerita ya. Kadang-kadang ketika kita nggak tertarik sama teman, ya udah nggak didengerin. Tapi ketika ceritanya itu menarik perhatian kita, menangkap emosi kita, maka kita akan menyimak cerita teman-teman kita. Itu lead. Setelah lead itu ya tubuh berita, bahan ceritanya atau bodinya. Nah, disinilah bahan cerita harus lengkap. Kita butuh riset, ya, nggak cuma berdasarkan apa yang kita lihat. Kita perlu menulis dengan gaya tulisan kita, ya. Untuk awal pertama kali mungkin kita belum menemukan gaya, tapi ketika kita sering melatih, kita akan menemukan gaya kita, bagaimana gaya menulis. Seorang pemain badminton awalnya biasa saja, tapi ketika dia sering bermain, dia akan menemukan gaya yang membuat dia itu menang. Nah, maka dia akan memakai gaya tersebut. Begitupun dengan penulis, ya. Semakin sering kita menulis, maka kita akan menemukan gaya menulis kita. Karena dari beberapa tulisan kita akan lihat, apalagi di blog atau di Wattpad, ya, atau di mana, kan kelihatan, oh tulisan kita yang judulnya ini, yang tentang ini banyak pembacanya. Nah, dari sini kita lihat, oh kenapa ini banyak pembacanya? Oh, saya cara menulisnya begini nih. Nah, itulah gaya kita. Nah, teman-teman bisa pakai gaya itu. Gimana agar gaya tersebut dipertahankan, bahkan dilatih terus agar orang mau membaca tulisan kita. Juga harus cek, dicek,
ya, dicek, ya, sering-sering dicek apakah faktanya ini benar. Karena kadang-kadang di masyarakat itu ada saja orang-orang yang suka mendramatisir sebuah kejadian sehingga itu nggak lagi jadi fakta tapi jadi rumors, jadi gosip, jadi hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, disinilah kita juga selain riset kita butuh wawancara. Kita wawancara misalkan dalam kasus bencana siapa korbannya, lalu siapa saksinya, saksi mata orang warga yang melihat, lalu aparat keamanan yang menangani dan segala macam. Kita butuh wawancara. Nah, alur cerita juga dibuat tulisan ini jangan sampai putus-putus seperti orang mau cerita mau ngomong terus bingung apalagi ya kayak gitu itu kan nggak enak ya gitu. Saya punya cerita nih terus ceritanya begini nggak asik gitu. Nah, menulis pun kayak gitu, tulis saja. Gimana caranya agar kita ceritanya itu menulis tulisan kita enggak seperti orang yang terbata-bata ketika bicara, tulis apa adanya. Jadi kita jangan berpikir ketika membuat sebuah feature, membuat sebuah tulisan, itu ketika pertama kali ditulis langsung jadi, langsung sempurna. Enggak. Seorang penulis yang berpengalaman pun, dia ketika menulis, ditulis aja dulu. Apa adanya dulu. Semua yang ada kita tumpahkan, diketik, atau beginilah zaman sekarang pakai HP. Ketik terus. Nanti ada proses membaca ulang. Lalu ada proses diedit lagi nih. Oh, ketika dibaca kita istirahat dulu. Besok lanjutin lagi. Karena feature kan nggak dituntut harus cepat ya. Tidak seperti berita. Berita dituntut ketika kejadian harus langsung ditayangkan. Tapi feature tidak dibatasi oleh timelines. Dia everlasting bahkan ya. Bisa dibaca kapanpun dan tetap relevan, tetap menarik ya. Karena itu akan lebih baik ketika kita menulis apa adanya lalu kita baca ulang. Biasanya ketika baca ulang akan kayaknya ini harus diangkat di awal nih atau di tengah nih, akhirnya ini aja. Kayak gitu ya. Nah, itu tentang bodinya, tulisannya. Lalu yang terakhir adalah penutup, ending. Ending bisa berupa ringkasan fakta-fakta penting dari keseluruhan feature. Misalkan akhirnya sang ibu tadi berkat seorang tukang ojek yang baik hati bisa dibawa ke rumah sakit terdekat. Kayak gitu atau segala macam. Klimaks dalam keseluruhan fakta atau berita itu juga menjadi ending, misalkan ujungnya apa nih gitu. Oh, ternyata mungkin ujungnya akhirnya ada warga yang menyetop pelaku penyerempetan dan akhirnya bertanggung jawab dan segala macam atau ditangkap polisi segala macam ya. Nah, ending juga bisa kita buat potongan balik atau mengulang apa yang sudah kita tulis di awal tapi kita simpulkan gitu kan untuk mengingatkan pembaca gitu ya. Jadi bisa saya biasanya gitu kalau saya menulis di blog saya itu endingnya kadang-kadang saya ulang lagi pernyataan saya di awal sebagai penegas kepada pembaca bahwa ini loh yang harusnya kita perhatikan gitu. Jadi bukan sekedar titik untuk mengakhiri tulisan, tapi lebih penting itu membuat pembaca ketika selesai membaca tulisan kita, dia paham, oh kayak gini dan melekat di ingatan dia. Dia terkesan dengan tulisan kita. Seperti itu ya. Nah, sekarang sebelum kita praktik, saya mau nanya-nanya nih seperti janji saya tadi. Saya ngajak Kak Manda untuk bisa bergabung. Nah, teman-teman, di sesi ini teman-teman bisa langsung sekalian ngobrol, tanya-tanya ke saya maupun ke Manda. Dan saya akan nanya duluan nih. Kak Manda kan pernah nulis feature nih kebetulan. Saya dulu ketika dia masih kerja di mana dulu ya? Jurnalis media apa lupa saya. Di portal berita okezone.com. Okezone. MNC Group. Oke John, bukan nama John ya? Oke coy biasanya dulu diplesetin ya.
Nah, saat itu tuh dapat tugas atau gimana? Iya, dulu kan ada apa namanya program baru ya. Jadi Mm-mm. setiap wartawan itu 1 minggu 1 kali, di dalam waktu 1 minggu itu ada 7 spot yang harus diisi untuk nulis berita feature. Hmm. Kita terserah mau ngangkat apa gitu. Hmm. Waktu itu yang mau diangkat ada yang orang sakit kanker, ada yang apa namanya eh, body shaming. Hmm. Kalau saya ngangkatnya waktu itu tentang penderita ODA, orang dengan ODA, ya, orang dengan HIV/AIDS gitu. Oh ya, woi agak menantang tuh. Gimana? Sebelumnya pernah nggak kenal dengan orang yang akan ditulis? Enggak, sebelumnya mah nggak kenal. Terus Heeh. gimana rasanya ketika dapat tugas itu? Yang jelas kan dulu kan kita kalau wawancara biasa asal dapat berita ya, karena kan Hmm. nulisnya straight news, jadi Ya, doorstop wawancara menteri gitu ya. ya doorstop menteri, doorstop Oke. dokter, artis lah, siapalah itu. Terus itu cuma sekadar nanya-nanya, ya udah. Cuma kalau feature kan harapannya kita dapat 7 spot berita dalam 1 minggu, berarti kan harus nyiapin 7 artikel kan. Nah, 7 feature ya. Dan panjang kan bentuknya kalau feature, nggak ada yang Hmm. pendek, nggak ada yang cuma 5 paragraf Hmm. gitu. Ya udah kita apa ya? Ya udah disiapin sih pertanyaannya, cuman ternyata kalau untuk feature itu memang nggak apa, kita nggak bisa nyiapin sekadar pertanyaan aja. Hmm. Kita harus tahu siapa yang kita ajak bicara. Saat dapat tugas itu kebayang nggak siapa yang mau diwawancarai? Seorang penderita ODA atau orang dengan HIV/AIDS itu Hmm. udah tahu nggak siapa orangnya yang mau ditemui, yang menjadi Tadinya, bahan filter? tadinya kan temannya kalian, salah satu teman kalian, Teman aku eh, ya. Nah, saya cuma sedang berduka, jadi dia mengarahkan ke salah satu temannya. Jadi ini aktivis gitu kan, aktivis ODA, namanya Mbak Baby Rifona. Baby Rifona. Oke, teman-teman bisa tuh searching atau browsing Baby Rifona. Oke, terus Ya, memilih dia akhirnya. bukan memilih, aku memilih yang satunya lagi. Ini kan terpilih gara-gara Iya, menggantikan. ya, oke ya. Ya Akhirnya udah, aku itulah. sih yang penting siapa aja dapat, yang penting kan dapat berita. Mm. Tuh. Cuman kalau pas di browsing, pertama kan harus riset dulu siapa dia. Gitu. Nah, kamu melakukan riset seperti apa? Lakukan riset waktu itu, pertama kita telusurin dulu berita apa aja yang udah ditulis, karena kalau misalnya apa namanya kita nulis ODA lagi, pasti beritanya yang muncul itu lagi, kenapa kamu bisa kena ODA, terus Mm. apa yang kamu perjuangkan, kapan Oke. kamu kena Nah, ODA, melawan stigmanya seperti apa, ya gitu-gitu kan, maksudnya yang sudah standar pertanyaannya itu, dan semuanya tuh rata-rata emang straight news, jadi ya udah, yang penting to the point gitu. Akhirnya selain baca-baca berita, satu baca berita yang udah dipublis, terus kita kepoin Instagramnya, oh iya, kan sekarang gampang banget ya untuk apa internet Facebooknya, sumber ya. yaitu Hmm. baca-baca dia sukanya apa gitu. Waktu itu Mbak Baby Rifona, aku tahu dia orangnya bertato, dan Hmm. tatonya itu kupu-kupu. Hmm. Terus dia suka hiking, Hmm. suka naik gunung. Waktu itu Gunung Mahameru dia, Hmm. eh, tapi nggak sampai puncak gitu. Hmm. Terus aku searching lagi, ada blog yang nulis, oh dia suka musik nih, lagi memproduksi salah satu band indie di Malang waktu itu. Alang. Hmm. Ya Nah, udah tuh pokoknya. Ya cuma sekadar tahu aja, oh hmm. ternyata sukanya ini gitu. Terus habis itu
Aku nanya beberapa teman juga sih, sebaiknya aku nanya apa aja soal ODA ini, karena kan Hmm. harapannya kita nulis kayak berita ya, maksudnya kaya dengan isi informasi. Ya, Dan karena kan kalau pikir tentang juga menyajikan informasi dan iya, data ya. ya dan kalau bisa beritanya beda sama yang lain. Hmm. Karena buat apa udah ada berita yang ditulis soal angle dia bagaimana dia kena HIV/AIDS, terus perawatan dan segala macamnya. Udah, ngapain Ya kita banget tulis itu ya. lagi? Heeh, pasti Itu, lah ya. iya. Gitu. Ya, udahlah pokoknya mempersiapkan segala pertanyaan 1 minggu gitu. Hmm. 1 minggu Terus karena janjiannya waktu itu 1 minggu. ya Terus pas ketemu gimana nih kesan pertama? pagi-pagi kan waktu itu di kantornya IPI ya, Hmm. Ikatan Perempuan Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Hmm. Positif, maksudnya positif positif HIV. HIV ya. Hmm. Terus sekarang Waktu positif orang pikirnya langsung COVID. positif COVID, jangan sampai. Hmm. Habis itu kan pagi-pagi jam 9 sudah sampai, ternyata kantornya di rumah seperti di rumah biasa. Lalu apa namanya masih ada salah satu anggota IP di situ. Aku lupa namanya Mbak siapa. Dia masih nyapu, suruh nunggu di ruang tamu. Mbak Baby bentar lagi datang. Sambutannya enak gitu. Aku lupa namanya Mbak siapa. Hmm. Terus datanglah Mbak Baby. Aku berdiri, Hmm. lalu tampangnya sangat galak pagi itu. Oh iya, seorang narasumber yang kamu belum kenal, kamu hanya tahu dari kepoan kamu, terus datang dengan impresi yang galak banget nih orang gitu ya. Ya, Gimana tuh rasanya? Perasaan kamu, pertama pikiran kamu? dia bilang gini pertama, ngapain kamu di sini? Wah, serem banget. Ngapain kamu di sini? Saya eh, saya bosan ditanyain dengan pertanyaan yang itu saja. Kalau misalnya kamu butuh berita, kamu bisa lihat di berbagai berita lain di internet. Udah banyak berita tentang saya. Oh, dia Jadi bilang gitu ya. iya, Jadi kalau kamu mau nulis berita yang itu aja yang tentang saya kenapa itu, ya udah lo baca aja nggak usah wawancara, kasarnya gitu nggak lah ya. usah. Iya, Wow. tapi ya dia agak keras orang Sumatera. Mm-mm. Terus abis itu kalau kamu mau wawancara saya, Mm-mm. so surprise nih, maksudnya kejutkan aku dengan pertanyaan-pertanyaan lain, Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nggak pengen pulang juga ya ngapain ya Iya. orang waktu itu. Agak ini nggak down nggak saat itu perasaan? Eh, tapi nggak down-down banget karena Ya. ya udahlah kalau misalnya mau nerima saya dengan cara seperti ini ya udah. Tapi kan the show must go on, jadi aku melanjutkan aja. Aku bilang ya aku janji ya Mbak, semoga interview kali ini menarik, waktu itu aku bilang gitu. Hmm. Aku janji gitu. Oh, akhirnya tetap berlanjut ya. Good. Meskipun pertanyaan pertama pembukanya adalah ya boleh diceritain nggak Mbak? Maaf nih aku bilang maaf Mbak. Mungkin akan mengulang, Mm-mm. tapi aku butuh ini diomongin dari mulutnya Mbak. Bagaimana ceritanya awalnya Mbak Baby kena ODA gitu, kena HIV Hmm. gitu. Ya udah dia ceritalah. Hmm. Nah. Terus Ekspresi dia masih bagaimana, nyaman atau enggak? iya dengan masih jutek. Nyaman ya. Tidak ada tersenyum Bayangkan sama teman-teman nih sekali. ketika pertama kali ketemu narasumber yang belum kenal, suasananya nggak nyaman, Nggak ya. nyaman. Tuh. Ya, Terus, mungkin nggak semuanya, cuman mm, hari itu aku kenanya yang seperti ini gitu. ya, Ya udah, kita berlanjutlah ke pertanyaan selanjutnya, Mbak. Apa namanya? Karena nggak pernah ada yang ngebahas soal gimana anaknya diterima di lingkungannya, diterima di sekolahnya, diterima di keluarganya seperti apa. Jadi aku tanyakan hal itu. mm, Itu belum ada di berita sama sekali. mm, Gitu. Akhirnya dia bisa cerita, mm. jawab, oke, Ketika ditanya tentang anaknya,
anaknya, terus pergulatannya dia, pergulatannya dia selama eh, terutama saat dia ngomong ke keluarganya itu belum ada di berita. Bahwa dia kena AIDS gitu ya. Iya, bahwa dia kena AIDS gitu. Yang waktu itu ngedukung cuman waktu itu kedukung anak perempuan pertamanya, namanya Cesa. Dia bilang mau gimana pun ibu tetap ibu saya gitu. Jadi dia udah menerima apapun kekurangan sang ibu gitu, meskipun apapun kondisinya gitu. Dari situ sudah mulai berubah tuh ketika membahas tentang Biasa aja. udah Iya. lebih asik ya, lebih Belum, masih belum senyum. belum senyum. Masih belum senyum. Wah, Pokoknya ngomongin soal HIV dia tuh masih biasa aja, belum senyum. ya, Ya ya. sedikit cair, oke. Habis itu dia udah mulai ngomong soal keluarganya, soal teman-temannya. Jadi si Mbak Baby ini sebenarnya orangnya tuh cheerful ya, asik gitu, anak gaul dia. Ya. Tapi udah ibu-ibu gaul banget, saya gaul banget yang definisi orang Jakarta gitu deh. Ya, pokoknya aku tahu lah, maksudnya dari obrolan dia, akhirnya dia bisa cerita soal teman-temannya kayak gimana, soal persahabatannya. Nah itu udah mulai cair tuh. Terus waktu itu memang ceritanya dia tuh bikin aku mengundang hampir menitikan air mata kan. Jadi Terharu ya. aku bilang Mbak, aku selalu sama Mbak Baby gitu. Waktu itu posisinya aku ngerasa udah dapat berita semuanya soal HIV dan kehidupannya dia gitu, yang inti-intinya aja. Ya udah aku matikan recordernya, Yang aku kamu matikan. bikin rekamnya ya. Terus Iya, terus masih ada teh Mbak Baby waktu itu. Mohon maaf ya, Mbak Baby lagi posisi santai, dia sambil merokok. Kalau orang sudah merokok berarti dia udah santai, relax. relax gesturnya. Jadi kita waktu wawancara kita juga harus tahu gestur narasumber kita tuh kayak gimana, udah relax. Oke. Ya udah, ketika udah relax, aku ajak ngobrol hal lain yang aku temukan di media sosial dan berita-berita lainnya. Apa tuh? Pertama aku nembak gini, Mbak masih suka produserin Musik? musik band? Ya. Terus ekspresi dia, responnya gimana ketika ditanya tentang itu? Wah, kamu kok tahu aku suka ini musik indie? Kamu tahu aku suka produserin musik? Iya Mbak, karena aku baca-baca aja. Itu ekspresinya beda 180 derajat. Langsung ya, Ya, lebih langsung nyaman, kamunya nyaman, dianya pun nyaman ya. iya. Ya Gitu. udah, sambil minum teh itu selesai wawancara. Ya udah dia ngomong lah segala macam, akhirnya aku tekan lagi pencet record. Mbak, Rekamnya direkam lagi, dinyalain lagi. maaf ya Mbak, aku record lagi gitu. Ini obrolannya asik. Sudah selesai ngomong musik itu sejam. Boys, sejam. Jadi Wawancaranya wawancara tadi, 45 menit. wawancaranya 45 menit, 30 ngobrolnya menit, 45 sejam. menit. Ngobrol sejam. Itu baru ngobrolin musik. Belum ngobrolin soal dia, kenapa dia suka mendaki gunung, meskipun menuju Mahameru tapi baru sampai Ranukumbolo. Dia punya cerita lagi soal perjuangan dia sama hidup dia gitu, bagaimana menyikapi egoisnya dia. Ya udah, terus sejam lagi. Jadi Sejam lagi. Berarti wawancaranya 45 menit, ngobrolnya 2 jam ya, lebih. jadi Lalu yang menjadi cerita menarik adalah yang dari wawancara 45 menit atau dari obrolan selama 2 jam. berimbang sih, Timbang. berimbang. Tapi kita punya, maksudnya yang obrolan 45 menit adalah obrolan yang mungkin sebagian orang udah tahu Mbak Baby Rifona seperti apa. Betul. Tapi sisanya adalah Itu adalah yang tidak banyak orang tahu banyak orang tentang tahu. Baby Rifona. Ya udah selesai dah wawancara, bisa ketawa-ketawa, yang tadinya disambut disuruh pulang. Kalau saya waktu mau pulang dicipika-cipiki, terima kasih ya Mbak, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ngobrolnya seru. Ya. Ya udah. Nah, berarti sini ada perbedaan ya
bukan ada perbedaan sih, kita bisa nangkep ketika kita melakukan wawancara, yang nomor satu harus menjadi PR tugas kita adalah bagaimana narasumber kita nyaman. Ya, betul. Untuk narasumber kita nyaman, kita juga berusaha bagaimana kita nyaman, gitu. Ya kita nggak bisa berharap dari narasumber agar kita bisa nyaman, tapi bagaimana seperti Manda tadi akhirnya karena Manda pernah riset atau ngepoin media sosialnya dan tahu bahwa dia suka bikin musik buat grup band, dan akhirnya nggak diduga ketika ngomong masalah itu langsung berubah 180 derajat. Dan Iya, poin yang mau saya highlight adalah ketika kita ketemu wawancara akan lebih banyak yang kita dapat informasi ketika suasananya ngobrol ketimbang wawancara yang terkesan kaku gitu ya. iya, iya, itu Itu dia. hal yang aku pelajari selama ini sih. Jadi kayak ini masih aku terapin juga. Maksudnya kalau bisa wawancara itu jangan sampai seakan-akan Bapak minatnya apa? Kenapa Bapak menulis jihad terlarang? Oh iya, Oh, males banget terus, itu pertanyaan itu. iya. Apa sih apa nama di balik matahari timur gitu misalnya gitu. Iya, iya betul ya. Tapi selalu buka maksudnya bukan nggak harus selalu membuka dengan obrolan itu sih Iya. apa namanya bikin suasananya aja bagaimana ton kita nanyain itu dibuat lebih santai gitu kan Mm-mm. ini kan lebih santai jadi orang tuh mungkin tadinya tuh cuman ngebuka diri tuh segini nih Mbak Baby Rifona ngebuka diri dalam 45 menit tuh segini tapi ketika kita udah bisa ngajak ngobrol tuh dia buka diri banget. Hmm. Nah ini adalah satu contoh yang saya tampilkan ya. Gitu. Tulisannya Manda ya, ini dia Ya, tentang baby. Ini tulisan ke-1 dari 7. 7 feature ya, Iya, yang jar. di Oke Lifestyle ya. Udah Ini lama banget nih. kenapa milih judulnya kayak gini? Saya Baby Reborn menanti kematian tiba. Tapi karena dia memang apa namanya di saat dia divonis HIV dia udahlah kapan gue mati gitu. Ya, mikirnya Kapan langsung mati? ke situ ya orangnya. Nunggu mati aja gitu ya. Kan orang kalau dengar udah aku mau mati aja. Lo kenapa? Kok Hmm. lo bilang gitu gitu? Nah Hmm. ini maksudnya eh, dia sebut nama dan dia sebut statement tersebut adalah cara penulis untuk mancing. Hmm. Kenapa lo mau mati gitu? Kenapa kamu mau mati gitu? Iya, itu orang yang nggak tahu siapa dia kan. Weh, siapa nih Baby Rivona? Terus dia menanti kematian. Wah, orang kan penasaran. Siapa Ini ya? Gitu. dikemas. Nya di scroll gitu. Oh, Langsung nih lead-nya ya. iya. Ini ada lead pertama adalah menggambarkan bagaimana Mbak Baby dalam berpenampilan. Pertama, Hmm. dia adalah wanita yang bertato. Dia suka banget pakai boots dan suka banget pakai rok mini gitu. Dan hobinya minum kopi. Hmm. Dan perempuan ini kalau dilihat tuh kayak kuat banget, maksudnya tangguh keras gitu. Tapi Hmm. selama ini dari tampilan ketangguhannya itu ya kayak perempuan kuat, tapi dia selama ini melawan stigma gitu. Hmm. Lalu saya akan beranjak ke feature yang kedua dari Manda juga. Ini dia. Ini lu beli pisau ya? Mau beli pisau. Kenapa? Itunya. Iklan. Kemarin di medsos ada iklan pisau soalnya temen Mas Belontang. Mas Belontang itu lagi jualan pisau. Walah, Algoritmanya. logaritmanya aku baca Langsung Google. tentang pisau lah iklan yang keluar. Gitu ya. Oke, Oot. Nah ini kenapa milih judul ini? Ini dari salah satu statementnya dia juga. Hmm. Jadi untuk menulis Apa judul kita namanya? ngambil dari statementnya narasumber kita ya. Iya. Hmm. Tak perlu menyamarkan wajah dan nama. Saya bukan seorang kriminal. Jadi dia tuh kan mungkin ada anggotanya. Aku lupa deh. Ini apa? Ngomongin soal anggota keluarga ya. Hmm. Hmm,
kayak HIV itu kan jadi momok ya Hmm. selama di masyarakat. Padahal mereka mah hanya apa namanya, penyakit Stigma yang orang memang kan ya iya, kayak gitu. Kita melawan stigma. kan melawan stigma. Tapi orang yang HIV itu kayak lekatnya harus dijauh-jauhi waktu itu. Hmm. Emangnya penjahat gitu harus Ya. dijauhin, harus nggak boleh dilihat mukanya, nggak boleh dilihat namanya, nggak Ya. boleh tahu. Kan bukan kriminal gitu. Koruptor aja bertebaran ya. Lewatin. Lalu saya lanjut ke Pisau mulu nih, jualan pisau aja. Apa ya? life story. Ini nih gara-gara apa? Nah, ini adalah salah satu statement yang diungkapkan oleh anaknya ketika si baby Rifona ngungkapin kondisinya dia Dan ini gitu. adalah pernyataan sang anak Sang yang anak, kamu buat menjadi judul ya. ya Jadi gitu ya teman-teman. Untuk menulis judul kita bisa nggak selalu kita pikirkan dari kita, tapi kita bisa dapat dari pernyataan orang-orang yang kita tanya, benar. gitu, yang kita ajak ngobrol ya. Dia ngobrol nih soal anaknya. Hmm, hmm. Anaknya satu umur 29, yang satu umur 7 tahun waktu itu gitu sih. Oke, mantap nih. Dan prosesnya menulis itu yaitu sebenarnya ngedraft pertama itu Dari wawancara terus bikin draft. Itu berapa lama? lama banget kayak tapi harus jadi seminggu tuh gimana? Oh Jadi gitu. seminggu ya dikasih Pokoknya seminggu itu media nulis itu. online ya, dikasih deadline ya. Iya, jadi seminggu itu seminggu itu tumben-tumbenan disuruh fokus aja ngebedah ceritanya dibagi jadi 7 bagian. Untungnya dapat apa namanya, dapat informasinya cukup Banyak ya. banyak. Kaya. Jadi kayak dan kita bisa tahu uh, tokoh yang mau kita ceritain ini dari beberapa angle. Satu, dia sebagai ibu. Dua, dia sebagai manusia biasa. Tiga, dia seorang produser. Empat, dia jadi adalah orang yang suka hiking. Lima, dia orang yang bertato, yang punya pendirian dan prinsip gimana cara ngejalanin hidupnya. Enam, dia bisa Orang menjadi yang teman. teman buat orang-orang yang juga mengalami hal yang sama. Iya, tujuh, dia jadi apa? Orang tua yang nggak diterima oleh lingkungan sekolah anaknya. Karena kan ada stigma ya teman-teman yang mesti tahu juga. Biasanya sekolah-sekolah ketika ada anak yang wah ini ibunya Oda, ibunya ini kena HIV/AIDS. Nah langsung takut ntar ketularan. Maka Padahal anaknya sama sekali anaknya tidak tidak, ada yang kedua anaknya tidak ada yang positif. positif. Gitu, ya hanya ibunya ya. Tapi stigma orang dan itu dia hidup melawan stigma itu ya. Iya. Terus ya itu kan sebenarnya kalau nulis feature tuh ada dua pilihan, mau jadi sudut pandang orang pertama atau ketiga. Waktu itu saya entah kenapa ya ngambil sudut pandang orang pertama. Menjadi seolah baby Rifona ya. Seolah-olah saya adalah Bibi Rifona, padahal maksudnya menceritakan gitu. Dan itu juga maksudnya kalimat-kalimat yang dituangkan di dalam situ itu juga kemasannya berbeda dari apa yang sebenarnya diomongin. Maksudnya faktanya sama, tapi bagaimana cara kita mengemas sama menyampaikannya ke pembaca jadi lebih kayak cerita novel gitu. Ya, karena feature juga soal kita seperti sedang membuat kumpulan cerpen atau novel. Iya. Unsur sastranya sangat kuat. Gitu. Nah, pengalaman kamu nih, kan sebelum menulis feature tersebut, ya yang namanya nulis berita udah banyak banget ya. 12 berita per hari. 12 berita sehari, gitu kan. Harus wajib ditulis dan publis. Ini gimana? Mana yang prosesnya cepat, udah pasti berita. Mana ada feel yang kamu rasain ketika menulis berita dengan menulis feature? Feel-nya ya emosi. Emosi. Yang penting itu kan sama nulis feature nggak cuman kata-kata aja ya yang
apa namanya diutarakan, tapi kita juga nyalurin emosi gitu. Hmm. Kita kan mau ada satu hal yang kita sampaikan. Janganlah kau stigma-stigma lagi soal Oda gitu. Hmm. Nah, gimana caranya ngemas itu bukan jadi berita biasa, tapi jadi berita, ini loh maksudnya Ya. selama ini salah satu Oda kita yang hidup di masyarakat berjuang melawan stigmanya tuh nggak cuman stigma masyarakat aja, tapi dari lingkungan keluarganya sekalipun, dan bagaimana dia apa namanya me, apa namanya membenahi dirinya, maksudnya kan stres juga ngelawan stigma. Ya. Dia punya pelarian, bukan pelarian, dia punya hobi yang bisa dikaryakan jadi lebih positif. Jadi wanita positif, meskipun dia positif HIV, tapi dia bisa berkarya secara positif Hmm. gitu. Itu sih teman-teman, ya ini sih bagian dari cerita saya aja sih. Ya, saya juga kan sebenarnya kita nih bukan wawancara, ngobrol. Ngobrol. Tapi sama aja, apa mau wawancara, mau ngobrol, cuman lebih enak ngobrol gitu. Sama narasumber saya hari ini adalah Kak Amanda. Nah, teman-teman, sekarang boleh yang mau nanya langsung nanya aja, angkat tangan, raise hand, atau mau di chatting juga nggak apa-apa, silakan tanya-tanya. Di sini saya akan menampilkan sebuah berita, ya, sebuah berita di Madiun Update. Di sini ada dua berita yang saya tampilkan. Berita tanggal 11 kemarin. Yang pertama, bagikan susu hingga daging, begini perhatian Wali Kota Maidi untuk anak stunting. Yang kedua, gelar pertemuan dengan kelompok pemuda, Wali Kota harap pemuda ikut aktif bangun kota. Nah, ini kan berita ya. Iya. Berita lugas. Berita lugas apa adanya. Nah, saya pengen teman-teman kita membuat feature dari ini, tapi nggak langsung membuat tulisannya. Saya hanya ingin teman-teman bikin judul. Ini kan beritanya. Saya buka dulu ya. Nah, ini dia. Nah, ini beritanya tentang Wali Kota Maidi yang membagikan daging. Lalu ketika kita baca beritanya, ada fotonya nih, gitu. 1. Pemerintah Kota Madiun cukup berhasil menekan angka stunting. Bahkan sudah lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Angka stunting di Kota Madiun sebesar 12,4%, sedang target pemerintah di angka 24,4%. Pemerintah pusat berencana menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024 mendatang. Meskipun begitu, angka stunting di Kota Madiun masih di bawah target pusat tersebut. Targetnya 24, Madiun 12, gitu ya. Hal itu terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Madiun. Wali Kota Madiun, Maidi, memang mengerahkan berbagai upaya penanganan maupun pencegahan. Seperti saat pelaksanaan Idul Adha kemarin, orang nomor 1 di Madiun itu sengaja menyisihkan 1.000 paket daging kurban. 1.000 paket daging kurban itu untuk anak stunting, yatim piatu, dan juga lansia. Selain itu, wali kota juga gemar membagikan susu. Stunting itu kan tubuh pendek yang salah satunya karena kekurangan gizi. Berarti ya kita tambah gizinya, kita beri susu, kita beri daging, dan makanan tambahan lainnya, kata wali kota Maidi. Ya. Wali kota menyebut mereka yang sudah terlahir stunting harus terus mendapatkan asupan gizi yang baik. Sementara itu, pemerintah melakukan berbagai upaya pencegahan agar anak stunting tidak semakin bertambah dan semakin berkurang. Upaya pencegahan itu diberikan dari sejak usia remaja, pra menikah, saat mengandung, dan sampai setelah melahirkan. Lalu beliau berkata lagi, menikah jangan sampai belum cukup umur. Makanya kita ada program beasiswa mahasiswa. Ya, yang selesai SMA mau menikah jangan dulu, kita kuliah dulu aja. Yuk kita kasih beasiswa. Begitulah kira-kira kata wali kota.
pernikahan dini bisa saja berpengaruh, bukan si dini yang nikah ya, pernikahan dini bisa saja berpengaruh pada tumbuh kembang anak nantinya, sebab sang ibu masih dalam proses tumbuh kembang saat mengandung. Artinya asupan gizi terbagi. Pertumbuhan janin dalam kandungan bisa saja kurang maksimal. Saat mengandung, kondisi tubuh calon ibu juga harus baik dan siap. Salah satunya tidak boleh kekurangan zat-zat yang diperlukan tubuh. Karenanya, pemerintah Kota Madiun memberikan tambahan vitamin dan penambah darah secara gratis sejak usia remaja. Kota kita sudah UHC atau Universal Health Coverage. Semua masyarakat sudah tercover jaminan kesehatan. Pelayanan kesehatan juga terus kita maksimalkan. Pungkasnya. Nah, saya kembali. Dari berita yang saya bacakan, sengaja saya bacakan karena mungkin kalau kita baca masing-masing waktunya beda-beda ya. Judulnya apa? Wali kota bagi-bagi susu ya. Bagi-bagi susu. Lalu ada apa yang diceritakan background-nya di situ? Kondisi stunting. Ya, Nah, stunting. stunting. Nah, di sini kita bisa menulis, misalkan ditugaskan bikin feature dari berita yang ada ini. Teman-teman bisa jawab di chat. Mau tentang apa saja yang ditulis, yang bisa ditulis. Maksudnya salah satu angle-nya Ya, yang angle-nya, ditulis. yang mau ditulis. Oh, iya. Yang mau dibikin feature gitu. Ya. Ini kalau saya ya, kalau saya akan mencoba ke Madiun dan menemui warga yang anaknya diduga kena stunting. Saya Iya. akan menemui warga, saya akan cerita tentang warga yang anaknya stunting. Gitu. Bisa. Saya akan tanya. Gitu. Lalu ada juga yang disinggung selain stunting sama wali kota yang juga menjadi concern pemerintah Madiun, Kota Madiun. Apa di berita tersebut? Ayo, tentang apa? Disinggung tuh sama wali kota. Ada lagunya ya? Ada. Disebut namanya tuh. Tentang apa yang menjadi persoalan wali kota melihat remaja-remaja yang ada di Madiun. Gitu. Pernikahan dini. Ya, pernikahan dini. Ya, ini persoalan yang akhirnya wali kota memberikan BBK ya, ada BBM ya, bantuan beasiswa mahasiswa ya, gitu. Nah, ini juga bisa kita jadikan sebagai sebuah angle yang akan kita ceritakan. Kita akan cerita tentang tren remaja di Madiun. Ya riset lah ya tentang remaja di Madiun. Apalagi ini terkait dengan anak muda ya. Di berita selanjutnya ada tuh tentang anak muda ya, kaitannya juga kayaknya wali kota Medan itu serius banget tidak ingin terjadinya pernikahan dini di anak-anak Madiun gitu ya. Iya. Pun bisa juga. Maksudnya meskipun ini melenceng dari apa? Dari topik gizi stunting itu. Ya. Stunting itu memang kadang-kadang kan namanya kutipan pejabat itu paling sulit dihilangkan, apalagi oleh media yang notabene-nya media corong pemerintah gitu loh. Walaupun kutipannya itu tidak sesuai dengan judul, ya dianggap penting gitu karena siapa yang bicara gitu loh. Iya. Iya. Karena itu yang bicara adalah wali kota, pas lagi acara itu, ya semuanya dimuat akhirnya. Biarpun tidak sesuai dengan judulnya. Iya. Mungkin kalau mamanya ngelihatnya melalui media yang lain gitu, mamanya Jawa Pos, RRI, mungkin dia akan mengambil sudut pandang yang berbeda dan nggak semua apa yang dikatakan oleh kepala daerah itu akan dimuat semua oleh mereka. Seperti itu. Itu yang jadi kadang-kadang persoalan ketika kita membaca media-media yang miliknya pemerintah.
mentah. Ya, itulah kenapa kita harus riset, dan yang namanya proses riset kita harus punya perbandingan bacaan. Ya. Jadi jangan hanya mengandalkan dari satu sumber, ya. Lebih kaya, lebih baik gitu sumbernya. Ini Gitu. juga bisa dipecah gitu sih, yang Iya, satu sebetulnya masih banyak yang bisa dipecah gitu. Kalau masih umpamanya kayak gitu. Kalau berkaitan dengan tema sentral APW ya, berita tentang stunting itu sudah cukup menarik sih kalau mamanya mau ditelisik ya sebagai feature gitu. Kalau tadi kan berita lugas, karena dia frame-nya adalah frame pemberian bantuan. Iya. Nah, kita bisa dalam feature itu bisa kita kehidupan keluarga yang stunting itu seperti apa sih gitu loh. Iya. Kemudian bagaimana perhatian pemerintah kota, pemerintah provinsi terhadap mereka itu seperti apa juga bisa digali gitu. Bahkan mungkin yang mungkin ini jangan-jangan para orang tua nggak tahu, orang tua tersebut pada nggak tahu kalau ternyata anak mereka Anaknya stunting. stunting. Nah, itu dia. Iya gitu loh. Itu menarik. Itu menarik sebetulnya, itu bisa jadi bahan tulisan, sebuah Bahan picture. tulisan, betul. Teman-teman bisa tuh menulis. Kenapa ini bisa kita jadikan feature? Pertama, yang Kang Kelontong tuh bilang isu atau soal stunting ini bisa ditulis menjadi feature. Pertama, bisa jadi menjadi perhatian para juri APW ya? Ya, anugerah pewarta warga. APW, karena memang berangkat dari satu program atau satu isu yang dihembuskan oleh wali kota. Gitu kan? Itu pertama. Yang kedua, bisa jadi isu lain, misalkan kita pengen bikin feature yang ingin menyampaikan bahwa anak-anak remaja, anak-anak muda di Madiun nggak gitu kok. Maka kita bikin feature bagaimana tren anak-anak muda di Madiun. Kita riset, anak-anak muda di Madiun bisa apa aja sih? Oh, ternyata mereka juga ada yang bisa mengembangkan, membantu UMKM. Nah, ini bisa diangkat nih tentang geliat anak muda di Madiun, ya kan? Bisa bikin feature. Baru di sini apa di istilahnya di mention di situ. Tidak semua anak Madiun itu melakukan pernikahan dini gitu kan, gitu. Masih ternyata ada anak-anak muda yang memang sangat inovatif, sangat kreatif, yang mereka itu mempunyai berbagai macam upaya dan dengan memanfaatkan media sosial untuk membangun ekonomi orang tuanya maupun ekonomi warganya, kayak gitu. Bikin cerita tentang geliat anak muda atau ngomongin tentang UMKM tadi, gimana usaha seorang penjual pecel Madiun. Kayak gitu banyak banget ya. Mau nanya nih. Ya, mau nanya apa? Siapa ya? Sama teman-teman. Ya, kalau masa nanya sama saya. Saya lupa ambil aja. Teman-teman ada yang mau jadi Ambil aja wartawan? salah satunya. Iya, siapa ya? Kak Dio nih, Dio Pratama. Open mic, Kak. Dia tobing ya. Halo, Kak Dio. Ini kelas berapa? Kelas 8. Kelas 9. Naik kelas 9. Oh, naik kelas 8. Oh iya, naik kelas 9. Ini kenapa mau ikut ekstrakurikuler jurnalistik? Saya dari MTS. Oh, MTS. Iya. MMTC. Oh, oke. Oke. Gimana, ada yang mau ditanyakan atau mau sharing gitu? Dapat nggak? Ada yang berkesan nggak dari pembahasan obrolan kita malam ini? Iya. Sudah cukup jelas sih. Tentang feature juga sudah paham apa yang perlu untuk membuat feature, strukturnya apa aja sudah paham. Oke. Berarti udah kebayang ya nanti ketika mau ikut lomba, misalkan APW, Anugerah Pewarta Warga, ya udah punya bekal lah ya. Iya. Bayang mau nulis apanya kayak gitu.
Karena kan lumayan juga kalau jadi pemenang bisa dipakai tuh buat Ini SMA. PPDB ya. Mm-mm, gitu. Punya Syukurlah kalau sudah jelas. ya. Oke deh. Hmm. Kita tanya-tanya lagi yang lain nih. Silakan Kak Manda. Bagaimana dengan Kak? Ini lo aja deh. Kamu saja yang ini memanggil. Berganti. Saya mau nanya ke Regina Nanseria. Gimana nih? Nah, Halo Kak, Heeh, jelas nggak ya suara saya? kedengeran Kedengeran dong. banget gitu. Gimana kenal Kak Manda tadi, apa yang di pengalaman dia ketika sharing menulis feature itu? Keren menurut saya. Saya masih belajar kok. Tapi sudah, apa ya, sudah keren gitu. Padahal itu nggak kenal ya. Enggak, baru kenal ini. Hmm. Iya. Gimana Kak Iya nggak Regina? kalau mau ditugasin nanti atau mau ikut lomba APW udah punya gambaran ya Kenapa? nulis itu. Rencana nanti mau nulis apa untuk apa tadi? APW ya? Oh alah, saya ikut infografis. Oh, Oh, infografis. Wah, infografis. tentang apa nih infografisnya nih? Apa itu? Porang. Orang. Ya, Orang itu kayak gimana sih? tanaman. Aman. Oh, tanaman. Nah, soalnya itu di Jatim lagi booming-boomingnya gitu. Umbi-umbian gitu ya? Umbi-umbian. Iya, Ya, yang katanya juga itu lagi laku dijualnya itu. iya benar. Nah, ini juga menarik nih bikin feature teman-teman ya. Dapat ide tuh dari Regina. Regina bikin infografisnya, yang lain bikin feature-nya. Ya, Gitu. contohnya umpamanya potensi orang untuk mengangkat apa ekonomi ya. Iya. Kalau secara makro itu bisa menghasilkan devisa sih. Yang mau disampaikan di Umbian. infografisnya orang tuh tentang apa aja, Regina? Nah, itu saya masih nyari data-datanya. Masih Masih riset ya. mengumpulkan, ya. Tuh penting banget riset kan. Iya, ya, ini juga Riset data-data. ya. Trennya kayak seperti apa gitu-gitu sih. Oke. Manfaat Sebetulnya kan orang. dari 20 siswa yang ikut itu sudah ada yang terbagi dalam bentuk tim. Ya. Ada yang pengen ikut berita, kemudian berita foto, ada yang infografis, ada yang video berita seperti itu. Ada yang kalau kita sih dorongnya selain karya kelompok juga karya perorangan juga maju gitu. Jadi biar tetap punya potensi untuk peluang untuk menang gitu loh. Tuh, jadi feel mengerjakan bareng-bareng dengan feel karya karya sendiri itu tetap ada yang berbeda. Benar. Menyatukan kepala terutama. Iya. Ada kompromi kalau mamanya di tim gitu. Kompromi. Jadi kalau mamanya ngerjakan tim ada yang kompromi ide, kompromi apa gitu. Beda kalau mamanya karya pribadi. Makanya kita sih tetap mendorong selain karya tim juga ada karya pribadi. Oke, ya. Ini Teman-teman yang mau lain Bisa silakan ya. ini feature-nya bisa mamanya tentang kehidupan petani porang. Itu udah ini Banyak. gitu loh. Jadi feature itu sebenarnya banyak bisa hal. digali gitu loh. Apalagi kalau kita ngomongin Jawa Timur ya, banyak banget eksotisme Jawa Timur yang bisa kita angkat ya, baik dalam bentuk Apalagi isu program. itu isu menarik loh. Apa Siapa tuh? sih yang masih mau jadi petani ya? Ya, betul. Udah jarang lah Itu, orang ada berpikir. yang garap infografisnya, ada yang garap
Ada yang garap infografisnya, ada yang garap videonya, ada yang Ya, garap betul. picture-nya. Lebih enaknya lagi, yang bikin ketiganya ini bisa saling support. Wah, yang sudah duluan bikin infografis itu bisa menjadi bahan untuk pembuat feature maupun video. Yang membuat feature itu enak banget, yang bikin video tinggal baca feature-nya, di-explore lagi, jadi video dokumenter atau video berita, reportase tentang berangkat dari feature. Karena kan feature juga bisa berangkat dari berita, bikin berita juga bisa berangkat dari feature. Mm-mm. Gitu. Keren. Bahkan bisa dari infografis yang Regina bikin. Saling support gitu Saling support. konten-kontennya. Iyalah, itulah mudah-mudahan teman-teman bisa lah ini Kebetulan kalau untuk yang berita itu hitungan saya sih terakhir benar-benar tanggal 18 masukin nggak apa-apa. Jadi masih ada proses untuk di review, diperbaiki, kan biasanya kalau sekali nulis jadi itu kayaknya mustahil. Harus terus dievaluasi terus gitu loh kalau mamanya tulisan. Cuma kalau mamanya materi yang lain seperti infografis itu memang harus ini banget gitu loh, harus segera dikirimkan ke provinsi. Oke. Mati-mati. Kalau berita masih bisa kok kita terus ini, nanti kita harapkan sih besok yang khusus untuk teman-teman yang udah punya tugas menulis berita, kita review dulu mana yang kira-kira masih bisa kita kembangkan menjadi feature. Nanti kita juga minta bantuan Kak Manda sama Bang MT untuk ngelihat ini naskahnya bagaimana gitu. Boleh. Ya, itu. Oke, kalau gitu. Boleh dong. Yuk, ngobrol yuk. Ada yang... Mana? Ada lagi yang mau ditanyakan untuk teman-teman mumpung masih di sini? Nanya apa aja boleh deh. Masih banyak yang malu-malu karena masih SMP. Iya. Udah kalau udah SMA udah banyak yang. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada Kang Kelontang nanti yang pembimbing gitu. Ya, kalau aku sih ya aku pikir apa yang sudah kita bahas malam ini lumayan lah ya, cukup untuk menjadi, mudah-mudahan bermanfaat buat gambaran adik-adik kita ya. Dan ini kan direkam ya, mungkin nanti juga bisa ditonton ulang kalau linknya sudah saya kasih ke Kang Kelontang gitu. Ya mungkin kan kalau belajar hari ini kayak bisa jadi kayak textbook, tapi pada praktiknya nemuin apa, explore apa, atau ada hal yang masih bisa dicari tahu tentang topik, atau ternyata pas wawancara ada bahasan yang ternyata lebih menarik daripada topik yang direncanakan, ya nggak apa-apa. Iya, selalu memungkinkan kayak begitu. Selalu memungkinkan. Fleksibel aja gitu. Yang penting nyaman dan merasa tertantang buat ngelanjutin karyanya. Oke. Kayak kita jalan-jalan ke satu tempat kan tujuannya mungkin kerja ke suatu tempat, tapi kita dapat cerita yang di luar dugaan kita. Oh, kita ngobrol sama warga setempat. Ya benar banget yang itu. Gitu. Itu malah lebih menarik dari ketika kita datang untuk melakukan peliputan. Benar banget itu. Dulu aku juga liputan acara balap sepeda gitu kan, internasional. Oh iya, terus ya. Road to mana? Tour de Singkarak. Tour de Singkarak. Terus ya kalau liputan kan beritanya udah
langsung kirim. Cuma kan bosan juga ya kita masa nulis itu terus. Terus akhirnya ngobrol sama warga, ada waktu itu namanya apa ya, tanaman kayak bulu monyet ya, Mm-mm. atau rambut monyet, itu yang buat jadi warga itu nemuinnya di hutan, terus bisa dijual ke apa namanya, ke turis-turis di situ Oh, atau gitu ke ya. Dapat lah itu, bisa dibikin feature kan. Kamu juga kalau nggak salah nulis tentang kopi juga di feature-nya ya. ya Warung nulis kopi. macam-macam Nah, yang bisa di apa namanya, yang bisa tidak ditampilkan di media tempat kamu kerja kan. ya, Gitu. atau ngobrol. Pokoknya intinya sih ngobrol aja, siapa tahu ada yang bisa diangkat. Mm-mm. Gitu. Oke, Kang, Ya, menurut aku udah ya, kita udah mau jam 9 oke. gitu. Kita mungkin untuk kesempatan hari ini terkait masalah Tanaman ekor monyet. Hmm. sesi nulis, bagaimana menulis feature ya. Mm-mm. Karena tulisan di lombanya itu artikel berita gitu. Akhirnya menerjemahkan artikel berita itu apa gitu loh. Artikel dan berita itu sesuatu Aduh, yang berlawanan. Artikel itu opini, berita itu fakta gitu. saduran aja gitu. Oh gitu lombanya ya. Iya, tulisannya artikel berita. Waduh, artikel berita, artikel itu opini, berita itu fakta gitu. Akhirnya ya kita ngambil jalan tengah, lebih baik kita ngambil tulisan feature di mana Ya. Iya, itu betul. agak lebih bebas, tugas, lebih santai dan bisa dibaca, tidak ngikutin apa seperti berita lugas, berita apa adanya. Timeless. Ya, jadi lebih langgeng seperti itu. Mm-mm. Jadi Betul. nanti mungkin ke depannya buat teman-teman yang ada di SMP 2, besok kita coba bedah tugas pembuatan beritanya seperti apa, karena metodenya saya menggunakan metodenya teman-teman GDM, menceritakan foto gitu. Jadi dari foto diceritakan menjadi sebuah berita lugas seperti apa, kali ada foto yang kira-kira bisa dijadikan feature seperti itu. Nanti Betul. setelah udah jadi feature, nanti bisa kita bedah lagi bareng Bang MT, mungkin suatu saat Bang MT kita tarik di WA grup kita ya. Kalau untuk yang feature mungkin sampai hari ini kita cukupkan karena memang ada kalau batas waktu saya pikir sampai tanggal 18 masih memungkinkan untuk untuk berita. Beda dengan kategori yang lainnya yang harus dadak diupload di media sosial. Karena kita khawatir kalau namanya diupload di media sosial, jangan-jangan ada juara favorit. Misalnya juara favorit nyarinya dari yang menyukai. Iya. Seperti itu. Ada yang nanya nih, mohon maaf. Iya. Direct ke aku ya kayaknya. Akila. Tips untuk wawancara biar nggak kikuk gimana ya? Ya, kamu kan ngalamin kikuk dulu awalnya tuh. Gimana menghadapi kekikukan? Keren tuh pertanyaannya, mantap. Iya, pertanyaan yang memang kita pasti akan hadapi. Ya. Kak Akila, open mic atau? Enggak apa-apa. Halo. Iya. Pernah wawancara? Iya, sering. Oh, udah sering loh ya? Selalu kikuk pas wawancara? Iya, karena kita itu ngambil berita itu kan selalu cepet tuh, jadi nggak sempet buat ambil profilnya si narasumbernya itu, jadi kita nggak bisa apa yang mau ditanyakan tuh agak sulit juga. Kita cuma dikasih pertanyaan yang harus dicari, tapi kita nggak tahu caranya kita komunikasi biar agak nggak terlalu kikuk gitu loh. Agak susah.
Iya, sama kok. Di sini juga aku selalu kikuk pas pertama kali wawancara dan pas pertama kali ngobrol sama orang asing juga pasti kan kikuk. Cuman supaya nggak terlalu kikuk, kita harus tahu pertanyaannya yang kita mau utarain apa. Mungkin kita nggak ngerti, cuman ada titipan pertanyaan nih yang harus ditanyain gitu. Ada berita yang harus dicari, berarti kita bikin pertanyaannya. Tapi harus riset, paling nggak harus riset. Jadi kita punya gambaran apa namanya punya gambaran kita mau nanya apa nanti. Pasti akan dari jawaban dan kita harus kuncinya sih ngedengerin narasumbernya. Pasti dari jawaban narasumber ada hal yang bisa kita tanyain lagi dan kita gali lagi yang di luar list Ya. pertanyaan itu. Gitu. Sisanya anggap aja yang kita ajak ngomong itu ya sesama manusia yang setara sama kita. Jangan ngerasa aduh wawancara Pak Menteri wawancara kepala sekolah nih deg-degan banget nih, galak nih. Ya awalnya emang kayak gitu, cuman mungkin pas 2 menit pertama itu akan terasa gitu, tapi selebihnya kayak anggap aja ngobrol biasa. Dibikin suasananya ngobrol jadinya. Ngobrol. Kalau saya tuh, kita memang yang tadi Kamanda lakukan juga, setidaknya udah kepoin orang yang mau kita wawancarain. Ya. Kita kepoin dulu, oh dia suka apa ya? Oh dia tuh apa yang membuat dia akan bangga kalau kita bahas tentang itu, membuat dia akan senang. Kayak gitu. Nah ketika orang itu kita tanya dan pertanyaannya adalah yang dia senang, itu suasananya akan enak dan sendirinya kita juga kikuknya akan hilang dengan sendirinya. Sama seperti teman-teman yang mau pertama kali public speaking di depan panggung. Ya. Banyak kikuk, tapi 3 menit saja itu terjadi. Setelah itu enggak. Gitu. Ketika kita tanya-tanya sama peserta, ketika kita nanya sama moderator, melibatkan moderator, kayak gitu. Sama apa ya? Kan kalau wawancara mungkin ambil jeda sebentar aja buat nanyain hal di luar pertanyaan yang jadi basa-basi gitu loh, ngobrol basa-basi aja dulu. Tapi jangan lama-lama. Untuk basa-basinya itu agak susah. Nah, kalau saya Aku pernah nggak bisa basa-basi. ini kita lihat lingkungan, kayak aku lupa dulu nanya siapa ya. Oh ini Pak Ismoyo, Ismangun, saya salah lagi tuh. Jadi saya pernah mewawancarai seorang tokoh sepak bola di Semarang, PSIS Semarang, itu namanya Pak Ismangun. Ya kikuk lah, belum kenal, tiba-tiba harus ke rumahnya dan ngobrol. Dia seorang mantan tentara dan juga manajer PSIS Semarang gitu. Dulu akhirnya pas sampai depan rumahnya, saya disediain kopi kan. Langsung saya minum kopinya. Ini kopi jadi pencair suasana. Padahal kopinya biasa aja, jujur gitu ya. Langsung, wih, Pak ini kopinya enak banget. Kopi apa ya Pak? Gitu. Oh dia akan ceritakan, oh ini kopi dari petani sini, bla bla bla. Langsung kan, oh di sini ada petani kopi juga Pak. Oh enggak, iya dari luar. Langsung cair. Gitu. Pernah juga saya membahas langsung dari ketika itu ngobrol-ngobrol di ruangan, kalau nggak salah di Madiun juga deh itu. Ketika kita yang ada saya dan Bu Mariam dulu, ingat nggak Kang Kelontang? Iya. Ya. Itu apa? Lentera Maya. Ya, itu ada kue di meja tuh. Saya bahas kue aja. Ini kue apa ya? Saya baru tahu nih kue ini. Gitu. Dijelaskan lah ketika, kan saya belum banyak tahu tentang kue khas di Madiun. Diceritakan, oh udah. Jadi kita mulai dari ngobrolin kue dulu. Yang hubungannya dengan apa yang mau kita obrolin tentang literasi digital. Ya, itu. Kita ngomongin cuaca lah kalau mungkin di sekolah. Nah, kalau saya sih gitu ya. Lihat sekitar apa yang kira-kira kita jadikan bahan buat pencair suasana. Gitu. Awal-awal mungkin agak sulit ya, apa namanya. Aku juga orangnya juga kurang suka basa-basi, tapi itu harus gitu.
mau nggak mau harus kayak ngelihat dulu apa, aduh hujannya nggak berhenti-berhenti ya Pak, takut banjir lagi deh Pak, gitu. Oh iya nih, tuh rumah saya banjir gitu. Iya nih Pak, semoga nggak ini lagi atau apalah gitu. Melihat apa namanya hal-hal yang mungkin nggak penting tapi ternyata pas diobrolin ya lumayan untuk bikin cair pertama. Habis Banyak itu pentingnya itu. 1-2 menit lah buat basa-basi ya. Ya, 3 menit lah, 2-3 menit buat basa-basi baru. Oh yaudah Pak, gimana nih kita kalau mulai aja ya wawancaranya. Ini santai aja Pak. Nih aku selalu bilang gini, ini santai aja sih Pak, kayak ngobrol-ngobrol biasa aja sih. Ngobrol-ngobrol biasa aja. Ini saya nyalain dulu ya Pak rekamnya gitu. Pokoknya bikin santai saja gitu Pernah sih. juga di suku Dayak di Kalimantan Tengah. Ketika itu ya nggak kenal dong, tetap belum kenal, baru pertama kali ke situ di suku Dayak, ya ketemu kepala sukunya dan sekretaris sukunya. Apa ya, gimana ya? Aduh, yang diminum, yang disediain teh air putih aja dulu kan. Aduh, air putih masa mau dibilang, wah air putihnya enak banget, nggak asik juga dong gitu. Aduh, lebay banget gitu kan. Kebetulan saya lihat suasana pas di tengah-tengah rumah itu ada patung totem, patung yang mereka kalau ibadah itu melingkari patung itu, menari. Adatnya ya, budayanya di situ ya. Langsung ditanya, mau apa? Ini patung apa ya? Kok keren banget ya? Boleh saya foto nggak ya? Oh boleh, foto, jebret, foto. Dia akan cerita, oh ini patung tentang ini. Dari situ langsung ngalir. Menuai puji. Oke, awal-awal pujian juga termasuk ini ya, apa namanya? Jadi kita harus bisa melihat suasana apa kira-kira yang bisa kita jadikan bridging, approach pendekatan agar kita dengan narasumber kita itu jadi asik, jadi nyaman, sama-sama nyaman. Kayak gitu. Ibu lipstiknya bagus banget kalau cewek-cewek gitu. Cuman harus lihat orangnya juga sih. Apakah orangnya asik buat diajak ngobrol kayak gitu atau harus bahasa. Ini apa namanya? Ya, harus latihan sih. Iya, pertama-tama mungkin agak kaku gitu loh. Cuma lama-lama akan terbiasa. Gitu. Kila gimana? Oke, terima kasih. Sama. Cukup paham ya. Iya. Baca suasana. Baca suasana dan basa-basi lah. Air putihnya enak banget ya. Air putihnya beda nih sama dari rumah saya, biasa nampung dari air hujan. Gitu. Kopi, padahal Pak Ismangun. Dan saya pernah mengalami fatal itu dengan Pak Ismangun, tapi karena udah ngobrolin tentang kopi, jadi enak. Iya Pak Ismangun itu. Karena udah asik ngobrolin kopi. Jadi saya salahnya adalah menyebut dia salah nama. Oh ya, terus akhirnya saya langsung habis ngopi gitu, habis ngobrol-ngobrol yang lain sambil yang udah cair. Oh ya, Pak Ismoyo, saya mau tanya. Langsung dia bilang, kamu dari tadi aku perhatiin nyebut aku Pak Ismoyo, aku Ismangun. Astaga, ya maaf Pak, saya salah. Saya teringat dengan tokoh Ismoyo. Ngarang, padahal salah lidah. Cerita sedikit dong Ismoyo siapa? Iya, gitu. Kayak gitu. Ceritakan karangan sendiri. Padahal salah menyebut nama narasumber, tapi karena suasananya udah nyaman gara-gara membahas kopi, ya jadi tetap tidak menjadi satu kesalahan yang fatal, malah jadi bercanda. Oh iya, gitu. Jadi pintar-pintar kita mengalihkan pembicaraan juga sih. Ya. Gitu. Oke, mungkin demikian Bang MT. Terima kasih atas Bang MT, Anda atas waktunya, juga pengetahuan yang di-share ke teman-teman yang ada di Madiun. Semoga ini bermanfaat untuk kita yang ada di sini. Moga-moga aja ini jadi bekal kita untuk bisa memantapkan diri saat kita berkompetisi nanti. Seandainya memang nanti, pokoknya kita habis-habisan, menang tidak menang, kita harus
menaikkan 1 derajat kemampuan kita untuk berikhtiar gitu, melakukan sesuatu. Masalah menang atau kalah itu urusan rezeki dan Ya, jodoh. yang penting kita punya karya. Betul. Dan seandainya ini belum jodoh kita, semoga di tahun berikutnya kita bisa punya pengalaman untuk akhirnya bertanding lagi dan bisa nembus itu. Gitu loh. Itu, dan kita ucapkan terima kasih untuk Bang MT dan Amanda. Terima kasih juga untuk teman-teman siswa SMP 2, MTS, teman-teman RT Ngawi juga sudah gabung, teman-teman Sanggar Bumi juga yang ikut gabung juga di sini. Jadi ikut belajar di ruang belajar ini bersama-sama gitu. Jadi mungkin kita sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Kak Amanda atau Bang MT? Nggak usah. Gak usah? Oke. Closingnya 1 kata, 2 kata. Oke. Apa tuh? Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Ya. Sip. Terima kasih Kak Manda, terima kasih Bang Sama. MT, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi besok untuk materi Sinebar Remaja Penggerak Literasi untuk tema infografis. Jangan kapok. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh.